Gini loh, undang-undang ASN itu, ya itu fakta ya. Ada orang membawa tenaga honorer, nggak ikut tes gitu ya. Lalu tiba-tiba diberi jatah ASN. Jadi ceritanya begini, yang bikin pusing ini. Ketika Pak SBY itu berkampanye untuk jadi presiden, dia berkampanye semua tenaga honorer yang ada di Indonesia akan diangkat menjadi PNS ASN. Menko Polhukam Mahfud MD merasa geram dengan banyaknya DPR yang tidak sarjana. Ia pun sempat memberikan sindiran menohok bagi anggota DPR. Menurut Mahfud MD, saat ini untuk menjadi DPR tidak perlu pintar dan berkualitas. Namun menurutnya untuk menjadi anggota DPR harus pintar mendongeng. Sindiran itu disampaikan saat memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Jumat 6 Oktober 2023. Gini loh, undang-undang ASN itu, ya itu fakta ya. Ada orang membawa tenaga honorer, nggak ikut tes gitu ya. Lalu tiba-tiba diberi jatah ASN. Jadi ceritanya begini, yang bikin pusing ini. Ketika Pak SBY itu berkampanye untuk jadi presiden, dia berkampanye semua tenaga honorer yang ada di Indonesia akan diangkat menjadi PNS ASN. Dan Pak SBY memenuhi janjinya. Pada waktu itu diangkatlah 870.000 orang honorer langsung menjadi PNS. Masih ada sisanya, kalau tidak salah 50.000 orang itu mau diangkat pada tahun, masih suruh memenuhi syarat apa gitu. Nah, tapi sekarang justru tenaga honorer itu jutaan. Karena apa? Setiap kepala daerah yang baru itu membawa tim suksesnya jadi tenaga honorer itu tadi. Ada ponaannya, ada anaknya, dititip ke sana semua. Sehingga pemerintah jadi kewalahan. Dulu sudah ada kebijakan tidak boleh ada tenaga honorer, semua kalau di kantor pemerintah harus PNS. Nah sekarang setiap bupati baru, gubernur baru tetap ngangkat terus, tidak bisa dibendung. Sehingga jumlahnya jadi jutaan. Maka pemerintah seperti sekarang jadi goyang. Ini gimana menyelesaikannya? Diselesaikan sekarang, ini muncul lagi di sini. Sudah dilarang, masih muncul lagi. Ya tentu kalau mau keras-kerasan yang diangkat sesudah tanggal ini dianggap tidak ada itu bisa saja. Tetapi ini manusia. Belum lagi, saudara, gaji-gaji tenaga honorer itu berapa tuh gaji? Macam-macam, ada yang hanya 300.000. Jadi guru sudah senang. Saya di Jogja ini saya dulu menjadi penasihat Sultan di bidang keistimewaan. Ada ketika dibilang guru-guru honorer itu mau diberhentikan semua gitu karena anggarannya tidak ada untuk menyusul kebijakan Pak SBY itu yang saya tidak terrekrut dari angkatan Pak SBY. Kita bukan sultan tapi pemerintah berdiskusi, ini nampaknya harus dan banyak loh guru-guru yang nangis. Saya ketua Paramporo Projo, datang guru-guru tuh dengan kelompok guru, Pak kami guru honorer, gaji kami sebulan 250.000. Tapi kami bangga menjadi guru karena kami punya status meskipun 250.000 tidak apa-apa. Coba kalau Pak Jito 250.000 setengah hari habis tuh. Dia 250.000 punya anak dan sudah belasan tahun mengabdi menjadi guru honorer di SD itu. Dan di luar Jawa yang begini banyak lagi, Pak. Nah itu persoalan ASN kita. Tetapi ya itu, kalau tadi kok itu anaknya bupati, anaknya gubernur, saudaranya, ponaannya. Nah itu yang terjadi. Sehingga kita dibikin pusing. Kan kadang-kala kita kecolongan. Tahu-tahu sudah ada di depan meja. Nih sudah ASN, bupatinya yang angkat dulu udah periode yang lalu. Ini udah berhenti nih bupatinya. Ini tinggalan masa lalu nih, harus selesaikan terus begitu terus. Sehingga baru-baru ini kita membuat pembaruan undang-undang ASN untuk menyetop masalah ini agar tidak ada eksploitasi. Sudah Waluddin di Unhas legislator seharusnya itu, tapi kok sekarang syaratnya kok hanya lulusan SMA ya gitu. Ya begitu Pak. Kalau Mas Waluddin, kalau legislator itu kan
bukan tes kecerdasan otak. Itu siapa yang banyak memilih. Kalau dia tidak sekolah tapi disenangi orang, pinter dongeng, pinter pinter nari gitu, kan dia dikenal, dipilih. Itulah salah satu tadi yang saya katakan. Yang saya katakan itu, kenapa dulu Plato bilang demokrasi itu jelek? Karena orang bisa salah pilih. Orang yang tidak capable, tidak punya kualitas dipilih karena kesesatan cara memilih. Tapi itu adalah bagian dari demokrasi. Cuma meskipun ada gitu, demokrasi itu tetap lebih bagus dibandingkan dengan sistem lain yang sama-sama jelek gitu. Jadi itu juga ditanyakan oleh Profesor Amiruddin ketika saya ke Unhas. Guru besar Visipol Unhas bertanya, "Pak, kenapa sekarang untuk jadi ini aja harus sarjana, jadi ini, masa anggota DPR yang mewakili rakyat hanya SMA gitu?" Ya begitulah undang-undang. Kata Casey Webb, undang-undang itu adalah resultante, kesepakatan mereka yang membuat. Nah, mereka yang membuat rata-rata lulusan SMA, ya sudah buat syarat ini aja gitu. Kan itu yang buat undang-undangnya, kan begitu, resultantenya ya ketemu di situ. Nah, itu akibat dari sebuah pilihan atas demokrasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.